dan para hadirin sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini kami bermaksud untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1441 Hijriah di tahun 2020 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat nikmat salah satu berupa umur. Nah, sehingga kita pada saat ini bisa melaksanakan dalam rangka acara Isra Mi'raj yang dihadiri Bapak Kiai Haji Anwar Syahid. Dan oleh karena itu, dengan kehadiran beliau, mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan lindungan khusus kepadanya dan pada umumnya kita semua. Amin. Nah, permintaan daripada ibu-ibu, kami selaku orang tua, nah sehingga ini kita laksanakan bersama-sama atas bantuan panitia penyelenggara Isra Mi'raj Kabupaten Pak Ditoni dan teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Di dua tempat ini cukup luar biasa dan menurut saya tidak pernah terjadi di Labanan majelis taklim sebegini banyak. Betul Pak, Bu? Saya sebagai Bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kekompakan warga masyarakat dan tokoh-tokoh di sini sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa begitu meriah. Tidak kalah dengan artis kondang. Biasanya kalau artis itu tidak terlalu banyak persiapannya, pasti banyak yang hadir. Alhamdulillah ini mirip-mirip Bapak sekalian. Artinya saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Berau, khususnya Labanan, itu sudah semangat untuk cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup tumbuh berkembang sedemikian rupa. Karena sesungguhnya bukan pidato sambutan yang ditunggu oleh Bapak Ibu semua, yang ditunggu adalah ceramah yang sesungguhnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah membalasmu khairan dengan kebaikan katsiran yang sangat banyak. Makanya orang infak sedekah itu pasti dikasih lebih banyak. Pasti. Ini kadang lewat medit prinsipnya, kabeh kiai cangkeme yang ngono kuwi. Jarene nek sedekah tambah akeh. Oke, disodakono tambah dadi akeh, tambah dadi gede. Wong sedekah itu dikurangi kok masa makin besar. Padahal dalile ono loh, dikurangi bukannya makin kecil tapi makin gede. Nah, anak sunat itu. Anak sunat itu barangnya kan kecil loh. Kecil mengkeret pula. Nah, di sunat itu kan dikurangi, dipotong. Apakah setelah dipotong makin kecil?
Enggak, yuk gentelo bisa kena ikudang barang. Maka demi Allah yang ini tadi ikhlas menyunat rizkinya, bukan makin kecil. Yuk gentelo mesti. Jadi orang sedekah itu ibarat sumur di musim penghujan. Meskipun dikuras kayak apa, nggak akan habis sumbernya. Ibarat laut dengan ikannya, meskipun tiap hari diambil jutaan ikan, jutaan ton ikan, laut nggak pernah kehabisan ikan. Apa ada laut kehabisan ikan? Nggak ada, padahal tiap hari dikuras ribuan ton, tapi nggak akan pernah habis. Itu sekedar gambaran. Oke, berikutnya. Iya. Udah mungkin ini urung saya hitungannya per menit. Nah sekarang berikutnya, ya berikutnya. Hidup ini untuk berjuang. Halo. Ayo niatkan hidup kita untuk yang mengabdi beribadah, seperti sambutan singkat Pak Bupati yang luar biasa. Sebenarnya beliau mau menyampaikan banyak dalil, tapi takut sama saya. Artinya takut kalau saya tinggal pergi, kalau saya pulang beliau kan terpaksa ceramah sendiri gitu loh. Yakin saya kalau beliau pinter ceramahnya. Cuman anda kan terlalu sering dengar ceramahnya beliau. Kalau aku kan ini ngerti apa tuh, sama ngerti apa? Sama mesti mikirnya Pak Bupati ini kayak piro ngono tuh. Aku iso maca pikiranmu. Nyapo sama kok melo hitung-hitung ngono nyapo. Ini yang untuk anak-anak, yang untuk saya belum. Sama ngingeti ya. Wis ben. Panitia di belakang ada wakil ketua dewan. Belakang panitia ada wakil ketua dewan pakai baju warna hitam. Tuh. Nah itu ada. Itu wakil ketua dewan. Itulah itu orangnya. Nah ya itu. Belok kanan. Nah. Ya kita kampanye kebu. Itu gambarnya di tepi jalan sudah banyak itu. Kenal Bu? Sinten namine? La haula wala quwwata. Zaman milih kok duka Pak. Kok dikai duwe ya zaman pilih ngono. Astagfirullahaladzim. Nah ini penguatan iman berarti. Nah supaya nanti sama-sama ke surga. Halo. Ini penguatan iman. Oke. Iya. Iman itu penting. Halo. Ini hujan turun ada kontraknya loh ya. Iman itu penting. Sehingga Nabiullah, kalau tadi malam yang saya jadikan sebagai materi Nabiullah Sulaiman, sekarang Nabiullah Yakub alaihi salam menjelang wafat beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menangis? Ini ki, oleh sak keresek. Kudu ngabang iki lho. Ngomong ngene. Wis Mas Delen kene Mas tak donganane Mas. Tak donganane kok. Ben roh iku ben roh. Keresek. Udah taruh sini nggih. Ya. Lah nanti nyusul taruh sini ndak apa-apa. Iku kudu ngapon lho ben ngerti. Yo, iki lewekmu 2000 no kene iki lho. Mbok cukup maneh lah tak jukono. Kudu kuning wis rumane. Ku yo ngono kelangan 5000 nek lenger ora wis. Kaya ngetokno pira rumangsane gak roh aku nek 5000. Kudu kuning tadi plek 5000 duite diuntel-untel. Ngono saiki sik lenger. Kuwi njagani jajane anakku sesuk. Iki yo ngono ceramah yo ngemis bareng. Ora ngekeki iki sungkan pinggirku. Kuwi lho kudu kuning kuwi lho. Cukup pisan. Nah.
Ya Mas, kono 5.000 Mas. Wong ngetokne 5.000 kok sak dipikir. Wes, sapa cah? Wes. Dilanjut gak ini? Kenapa Nabi Yakub menjelang wafat beliau menangis bukan karena takut mati. Wes nek guyu apa ya? Dia mikir, kok bener ya 5.000 tenang. Iya. Sing bener ora sak ikhlase Bu sedekah iku sak pantese. Kalau sak ikhlase itu pokoknya ngeluarin itu sak pantese, sak ikhlase. Makanya kalau saya sampaikan sedekah itu ukurannya bukan seikhlasnya tapi sepantasnya. Kalau seikhlasnya asal ngeluarin itu seikhlasnya. Kalungnya sepodo rantai kapal plung 2.000 kuwi sak ikhlase. Tapi lek sak pantese, ya Allah kalungku sakmene gedene, mosok 2.000 gak pantes. Ya Allah, aku iki wakil ketua dewan. Delok ndas wakil bupati. Mosok kok ngono kuwi ora pantes. Ngono omane bojoku ya pengusaha. Mbah krungu mbah ora wong. Ya yang dipikirkan Nabi Yakub itu iman dari generasi berikutnya, dari putra-putrinya. Wa il hadara Yaqub al maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anaknya dikumpulkan, anak-anakku. Nanti kalau ayah udah meninggal, Nak. Ini ki peranakane wong labanan ngene gitu. Delok nang. Ya jumputi sik. Jumputi sik. Coba saya tanya. Misalnya ya, halo. Ada guru lagi ngajar di kelas. Terus di depan itu ada anak kecil-kecil lagi main-main kayak gini. Guru tadi bisa ngajar apa enggak? Aku ki yo wong padha ae. Malah diculno kabeh anake. Sakarepmu sakarep. Ya kana nang lorokan ya yang lorokan. Ayo gelarot. Dah. Ya tak loro. Malah kaya dikongkon. Tolong dikondisikan, kalau minta ngaji terus tolong dikondisikan, gak apa-apa. Anak-anak ikut ngaji itu aturannya ikut ibunya dan dipangku. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu juga banyak anak-anak yang ikut ke masjid, tapi gak dikumpulkan sama anak-anaknya, bareng ayahnya, bareng mamanya gitu, diajari. Jadi kalau gini dipangku ibunya sambil diajari caranya mendengarkan orang ngaji. Itu betul kayak kuwi bener kuwi. Nah nanti kalau rewel jejeli pentil. Ya obatnya cuma itu. Ya nggak ada yang lain obatnya. Anak kecil nangis rewel kok dimarahi sama ibunya. Diem. Nggak mungkin diem. Apalagi sambil dicubitin, ayo diem. Malah kenceng nangisnya. Tapi kalau dijejeli pentil, langsung waras. Dan itu juga berlaku untuk bapak. Pokoknya bapak kok rewel segera jejeli. Waras. Ya, apa saja itu ada kelemahannya. Kalau udah kena apesnya pasti berhenti. Kayak hidung keluar darah terus mimisan itu loh, hidung keluar darah, kasih kapas sebanyak apapun nggak mungkin berhenti, terus ngalir darahnya. Kasih kain sebanyak-banyaknya terus ngalir darahnya. Ayo dipasang baut ukuran pas, set
tetep milih getene. Begitu kena daun sirih, klek mampet. Itu loh. Sama. Ini lagi rong kresek nih. Yang kresek buri cilik. Wes tau rupanya. Ya kayak ada perempuan yang cerewet minta ampun. Ngomel. Kalau udah ngomel nggak bisa berhenti. Berhenti itu kalau lagi ketiduran. Udah ketiduran begitu bangun ngelanjutin. Ya, judulnya sama bersambung. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya pakai kerudung warna kuning. Nah itu orangnya ketawa itu. Pokoknya lagi ngomel, itu dikasih dalil kayak apa nggak bisa berhenti. Dinasihati kayak apa nggak bisa berhenti. Berhentinya tempelin duit, plek, langsung sepi nggak ada suara. Itu pengapesan. Wes. Kata Nabi Yakub ke putra-putra, anak-anakku, nanti kalau ayah udah meninggal nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nak kalau ayah udah meninggal? Warisan paling berharga orang tua kepada anak itu warisan iman. Ini ada yang unik ya jamaah sekalian. Nabi Yakub dalam Al-Quran digambarkan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah ayah wafat? Kok pakai ma, pakai apa? Kok nggak pakai man ta'buduna min ba'di? Siapa yang kalian sembah kalau ayah sudah meninggal? Jadi pakai apa, nggak pakai siapa. Gak nyaut ketok. Paham nggak ini maksud saya? Jadi apa yang kalian sembah, bukan siapa yang kalian sembah. Ini artinya apa? Gini ya, di dunia ini ada yang namanya apa, ada yang namanya siapa. Dunia ini ada istilah apa, ada istilah siapa. Apa penting, siapa juga penting. Saya ulang, di dunia ini ada siapa, ada apa. Siapa penting, apa juga penting. Saya ulang, dunia ini ada siapa, ada apa. Siapa penting, apa juga penting. Saking pentingnya maka ada orang menggerutu terus ya karena dia nggak ketemu siapa-siapa. Ada orang marah-marah karena nggak dapat apa-apa. Emang saking pentingnya. Jadi orang ngedumel gerutu aja. Kenapa? Nggak ketemu siapa-siapa. Ada orang marah-marah padahal udah kerja nggak karu-karuan. Kok marah-marah? Nggak dapat apa-apa. Saking pentingnya siapa, saking pentingnya apa. Siapa penting, apa penting. Antara sama-sama penting, siapa dengan apa itu lebih penting. Lebih penting apa, mentalmu mental apa, lebih penting siapa. Karena Allah menciptakan apa-apa itu diperuntukkan siapa-siapa. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Ngomongi wong sing IQ-ne rendah susah. Allah menciptakan apa-apa itu diperuntukkan siapa-siapa. Jadi bagaimanapun dalam kondisi apapun, apa dengan siapa itu lebih penting siapa. Tapi karena kesalahan manusia sepanjang sejarah yang rata-rata lebih menganggap penting apa daripada siapa. Halo? Secara umum masyarakat lebih menganggap penting apa daripada siapa. Sehingga ada istilah dan ada ucapan kayak gini, kalau aku yang nggak siapa-siapa, yang mana yang ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya aku mau meskipun siapa-siapa. Kalau nggak ada apa-apanya nggak mau walaupun siapa-siapa. Biasanya kalau mau pilihan apa gitu ya. Pilihan apa gitu. Ada orang ditanya, Mbak nanti kira-kira pilih siapa Mbak? Ya gak sapa-sapa. Ya nanti saya ngekei apa-apa. Kalau ngekei apa-apa ya tak pilih deh sapa-sapa. Nek orang ngekei apa-apa ya aku tuh milih mbak sapa-sapa. Ambilan mana aku iki apa? Wong aku ya dudu sapa-sapa. Nah ini gara-gara menganggap lebih penting apa daripada siapa. Jadi ukurannya itu apa, bukan siapa. Kalau ditanya nanti kira-kira pilih
pilih mana ya kira-kira? Yang dipilih yang mana? Ya nggak yang mana-mana. Yang penting ya mana yang ngasih apa-apa. Walaupun siapa, pokok ngasih apa-apa, aku mau. Kalau nggak ngasih apa-apa, nggak peduli siapa. Orang sekarang itu kan pilih yang berjuang, beras, baju dan uang. Ini perlu saya luruskan. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Budaya seperti itu, mohon maaf ya, budaya seperti itu kalau dibiarin, budaya seperti itu kalau dibiarkan bahaya. Nah, ini saking bahayanya. Bahayanya di mana? Mohon maaf ya, umat kalau memilih pemimpin yang jadi ukuran itu apa, bukan siapa. Masyarakat dalam memilih pemimpin, kalau yang dijadikan standar, yang dijadikan ukuran dan pertimbangan adalah apa, bukan siapa, nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang gak mau ngurusin siapa-siapa, gak mau memperjuangkan siapa-siapa. Hobinya nyari apa-apa, menghabiskan apa-apa. Padahal yang tepuk tangan ini nggak mau nyoblos kalau nggak dikasih apa-apa. Loh, omongan saya kalau nggak bener, bantan, tanteni saya. Saya ngomong berani mempertahankan dan mempertanggungjawabkan disertasi saya. Masyarakat memilih pemimpin kalau pertimbangannya kok apa, bukan pertimbangan siapa. Ini nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin gak mau ngopeni siapa-siapa, gak mau ngurusi siapa-siapa, gak mau memperjuangkan siapa-siapa. Sukanya yo nyari apa-apa, ngabisin apa-apa. Kenapa? Ya karena dia jadi pemimpin habis apa-apa. Rasa guyu, serius ini aku. Di budaya ini harus iya. Nah saya pernah ditanya, gimana aku nerima duit dari calon pemimpin kayak gitu, gimana hukumnya? Kalau sampean nerima duit, sampean memang pilih orangnya halal, nggak apa-apa. Sampean nggak minta kok. Dan sampean memang pilih orangnya. Tapi kalau nerima duitnya tok, kayak penggaweanmu. Mbok calon 5 ya ditampani kabeh gitu. Rasa guyu rumangsane aku ora ngerti ngono kok. Wes pokoknya ngono. Wes ini nanti tolong ini lama-lama nanti Bu. Ya ini memang kelemahan masyarakat kita, lebih suka barang daripada orang. Sehingga nanti ke depan barang sama orang itu lebih mahal barang. Dunia saya kuno adzalla min syatih. Dulu Rasulullah udah mensinyalir akan ada masa, akan ada zaman di mana pada zaman itu manusia dengan kambing lebih berharga kambingnya. Emang sekarang bener kok. Uang karo wedhus larang wedhus. Ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus iku luwih semangat ingon-ingon. Ditungguin orang sama ditungguin kambing, punya orang sama punya kambing itu lebih bangga punya kambing. Lagi jalan ya, lagi jalan. Woi, lagi jalan misalnya, nemu ada orang keleleran di tepi jalan sama kambing keleleran di tepi jalan, lebih seneng nemu kambing. Bener, sampai mohon maaf ya, ada orang punya ternak kambing banyak itu dianggap wah top, iku wong bejo. Orang beruntung, dia beruntung banget punya kambing, ternak kambing begitu banyak. Tapi kalau ada punya anak banyak gak dianggap beruntung. Sabar Mbak yo, coba anakmu akeh iki coba Mbak, coba. Jadi kambing banyak dianggap keberuntungan, sedangkan anak banyak dianggap cobaan. Iki sajane bolone wong apa bolone wedhus. Iki wedhus sing kaya wong apa wong sing kaya wedhus. Ya ini gara-gara mohon maaf banget. Jadi milih pemimpin itu
itu jangan pertimbangan apa, tapi pertimbangan siapa dulu. Paham? Paham? Lihat kinerjanya. Kalau sudah terbukti kayak ini ki, ini mau memang, ya ki. Bos pembiro. Oh papat, papat. Gak nambah yo kualat. Gak, maksudnya gini loh, maksud saya itu. Kan ada tuh kadang-kadang supaya kami saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih sebagai kepala daerah, saudara-saudara, seluruh jalan akan dicor, diaspal, pendidikan gratis, kesehatan gratis, duitnya baik ya. Yuk bicara program yang masuk akal dong, yang logis dong, yang realistis dong. Nggak usah terlalu mulu-mulu saking pengen kepilih sampai berlebih-lebihan. Pasti nanti saya akan begini-begini, alam belgedes. PPP ini sambutannya nyantai kan, ya mohon doanya, mari kita sama-sama membangun baru tanpa Anda semua, saya nggak bisa apa-apa gitu. Kayak ini mau loh modelnya. Ya memang iya kok. Misalnya ya ini, Berau, Kabupaten Berau dapat penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal kebersihan, keindahan, wilayah. Nah, itu sopo sing ngresiki? Sampah. Siapa yang bikin kota itu indah? Siapa yang bikin kota itu bersih? Yo Jumati, Karto, Sumina, Sumini, Sulastri. Tapi yang nampak, yang nampak sampean, yang nerima penghargaan kan bupati. Padahal nggak mungkin bupati ngersih sampah, kan nggak mungkin. Makanya lewat jadi bupati ojo lali karo sing tukang ngersih sampah, karo ya, bisa terpilih jadi bupati itu yang mungkin kan rata-rata mau melarat-melarat ini. Makanya kalau saya, siapa calon yang didukung oleh mayoritas warga yang modelnya kayak jemburin-jemburin sini, pakai dadine. Loh bener kok. Itu jam yuk. Ini nanti akan jadi amal sampeyan saat terusnya. Hidup ini untuk berjuang, dan berjuang itu semampunya. Mampumu apa? Taman bisa ngaji, silahkan jadi ustadz, jadi kiai. Tapi kalau nggak bisa ngaji, tolong jangan jadi ustadz, jangan jadi kiai. Bingung nongong. Bingung nongong kan? Kalau bisa ngajar, jadi guru. Monggo. Kalau bisa mengatur pemerintahan, jadi bupati. Kalau nggak bisa, nggak usah nyalon. Malah dosa. Ngerusak tatanan. Oh, takon ana ben ora nyalon wonge. Lah iya toh, sekda maju ra iso. Belum saatnya. Gagal doal, ampean maneh randi dhuwit potongane. Nesu yo ben minggat toh. Sekda minggat, ngangkat sekda baru akeh. Camat-camat sing ngantri pengen dadi sekda sapirang-pirang. Sampean kalau punya harta berjuang pakai harta, kalau punya ilmu berjuang pakai ilmu, punya pemikiran berjuang pakai pemikiran. Harta nggak punya, ilmu nggak bisa, pemikiran nggak ada, pakai tenaga. Tenaga nggak mampu, diem, menengok, ojo ganggu. Wes ilmu gak duwe, pikiran gak iso, harta gak gablek, tenaga gak kuat, cangkeme rusak, ngerusak tatanan. Diem nek gak iso. Ndongakno, jadi sampean seksi doa. Ya seksi doa bagian ndongakno. Ngono lho, halo. Itu yang akan dicatat terus. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk apa? Dibalas amal-amalnya, bukan hanya amal-amalnya, wa atharahum. Tinggalan-tinggalan perjuangannya. Selama hidup punya perjuangan apa, punya jasa apa, punya prasasti apa, itu juga akan terus dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bupati 2 periode, apa saja yang telah dilakukan ini terus. Misalnya ya beliau selama menjabat sebagai bupati punya program
punya program, misalnya ya punya program maghrib wajib mengaji Al-Quran, atau punya program subhanallah anak usia SD, MI wajib bisa baca Al-Quran dengan fasih. Akhirnya program itu terus dan terus jalan sampai nanti beliau meninggal. Kapan rencananya Bapak meninggal? Itu beliau terus dapat pahala, terus dapat pahala. Karena apa? Wa atharohum. Beliau punya program Al-Quran itu. Nah, diteruskan, diamalkan. Loh, enaknya dari bupati dari satu sisi gitu. Kalau baik, tapi kalau nggak bener, masya Allah berat. Makanya didoakan mudah-mudahan Bapak Bupati kita ini termasuk ahli surga. Karena kalau saya ditanya, di antara ribuan jamaah yang hadir di sini, kalau saya ditanya siapa yang paling sulit masuk surga, jawaban saya, satu, yang paling tinggi jabatannya. Dua, yang paling banyak ngomongnya. Berarti kita Bapak. Iya, ya kalau dikatakan khutbaul fitnah, tukang khutbah tapi menebar fitnah, menebar kebencian, suka memprovokasi. Masya Allah. Ilal iqab yusra'u, kepada siksa, kepada neraka dipercepat. Jadi makanya kalau habis ceramah terus dikasih sesuatu, itu bukan transport, bukan sangu, tapi uang kompensasi masuk neraka. Makanya sekalian yang banyak. Masya Allah, berat banget, jangan dikira. Nah terus ini tak kasih contoh ya. Misalnya di kampung ini Pak Kepala Kampung belum ada pondok pesantren. Terus Pak Kepala Kampung bersama tokoh-tokoh yang lain, nanti tadi Kepala Kampung, oh iya, Pak Kepala Kampung bersama tokoh-tokoh yang lain musyawarah, terus memprakarsai, merencanakan bangun pondok pesantren di kampung ini. Akhirnya alhamdulillah jalan. Bapak ikut kiprah, ikut andil, apa jadi kiainya, apa jadi pengurusnya, apa jadi ustadznya, apa seksi penggalang dana, apa seksi penggali dana, apa penggali tanah, apa terus. Anda mati, pesantren itu masih hidup, Anda terus dapat pahala karena itu tinggalan perjuangan Anda. Paham? Ibu maaf banget, maaf. Misalnya ya, perempuan-perempuan sini kalau keluar rumah itu nggak pakai jilbab loh, nggak usum pakai kerudung, nggak usum pakai jilbab. Terus ibu memulai setiap keluar pakai jilbab, setiap keluar berjilbab, setiap keluar pakai jilbab. Akhirnya ibu-ibu, perempuan-perempuan itu banyak yang niru, banyak yang ngikutin, keluar pakai jilbab. Ibu mati, sementara tradisi pakai jilbab terus, maka ibu dapat pahala, karena itu tinggalan ibu. Maka saya pesan ibu kalau keluar pakai jilbab Bu nggih? Pakai jilbab nggih? Tapi ya pakai baju juga. Engko nang jilbaban tok gak kelamben. Medeni uang. Ceramah semalam suruh pakai jilbab kok. Dan lagunya juga jilbab putih. Halo. Bapak maaf ya, misalnya Bapak di kampung sini belum ada jamaah pengajian. Terus Bapak mendirikan jamaah pengajian. Apa jadi ketua, apa jadi anggota, sama penting. Ketua penting, anggota juga. Yang kenceng, ketua penting, anggota juga. Maka nggak usah berebut jadi ketua, sama-sama penting, sama pentingnya. Anggota semua nggak ada ketuanya, bingung, nggak mungkin jalan. Apalagi ketua saja nggak punya anggota, gila itu namanya. Makanya yang rukun sama-sama penting, heran kadang. Saya itu semua pengen jadi kepala, Ada orang yang punya prinsip, aku mau ikut organisasi itu, tapi aku harus jadi kepala. Kalau nggak kepala, enggak aku. Ya memang kayak kepala itu yang paling penting. Ibarat tubuh manusia, sepertinya yang paling penting ini kepala. Tapi pikir kalau cuma kepala saja, nggak ada yang lain. Medeni wong. Apa mana gelimbang-gelimbung nang dhuwur meja kaya semongko. Sama pentingnya. Maka rukun, yang penting rukun. Kalau mau rukun semua penting, nggak ada yang nggak penting. Petani penting, pedagang penting. Sepenting-pentingnya petani, kalau nggak ada pedagang bingung panenannya mau dijual kemana. Pedagang kalau nggak ada petani, mau beli barangnya siapa? Guru penting, murid juga penting.
Murid kalau nggak ada gurunya, ya pelayon toh. Guru nggak ada muridnya, mainin kapur, nggak ini julinan kapur. Pengajian kayak gini penting semua. Tukang syuting penting, tukang sound penting, Pak Bupati penting, semua penting. Anda semua penting, Banser penting, Ansor penting, Anwar Zahid insya Allah ya penting. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya ceramah sendirian di tempat ini. Makanya kapan gelem rukun semua penting beres. Dokter penting, tapi sepenting-pentingnya dokter masih perlu orang sakit. Makanya orang sakit itu juga penting. Oh iya. Nah, coba dokter kalau nggak ada orang sakit, ya jelongap-jelongap. Makanya dokter itu nggak boleh sombong. Kenapa? Rizkinya dari orang kering. Wong dokter itu dapat duit itu dari orang sakit. Dia beli sate, itu yang beliin orang sakit itu. Apalagi dokter gigi dapat duit perkara wawa cangkeme wong. Yang paling parah itu dokter di rumah sakit jiwa. Jadi mentolo mangan kayane wong gendeng. Dia beli baju itu yang beliin orang gila. Lu coba. Makanya sing rukun, maka laki-laki penting, perempuan juga penting. Misalnya dunia ini nggak ada perempuan, isinya laki-laki semua. Wis tau barang-barang puklek kabeh. Ditubruki wong lanang-lanang. Penting semua. Jadi misi lembur terus. Jadi misalnya misalnya ya di sini belum ada jamaah tahlil, terus bapak-bapak bikin jamaah tahlil, apa jadi ketua, apa jadi anggota, apa bendahara, apa sekretaris. Nah terus bapak meninggal, ternyata jamaah tahlil masih hidup, terus bapak dapat kiriman pahala karena itu tinggalan bapak. Bapak-bapak misalnya di lingkungan sini bapak misalnya belum ada jamaah remi. Ya, belum ada jamaah remi. Terus bapak mendirikan jamaah remi. Entah jadi ketua, entah sekretaris, entah bendahara, atau seksi perlengkapan. Seksi perlengkapanku nggak ikut main, tapi tukang beber tikar. Itu seksi perlengkapan. Bapak mati, jamaah remi masih hidup. Ya, nanti di alam kubur bapak ya dikucut sama malaikat. Dikeplek-keplek nih kalau malaikat. Soalnya itu amal jariah bapak. Tuh. Maka mohon maaf bapak ya, misalnya yang hobi remi ya, kepingin main remi, kalau bisa ditahan bapak, jangan. Kalau bisa itu melanggar peraturan agama, melanggar peraturan pemerintah. Kalau bisa jangan. Nah kalau nggak kuat nahan, ngebet kepingin main remi, ya silahkan nggak apa-apa. Di tombol pengen, sekedar tombol pengen nggak apa-apa. Boleh-boleh, syaratnya satu, nggak boleh ngajak temen. Itu saja syaratnya. Jadi nggak boleh ngajak teman. Ya silakan main remi sendirian ya. Ya ditoto dewe, diudoni dewe. Karena serampung dirayuk-rayuk dewe. Syaratnya cuma satu, nggak boleh ngajak teman, itu aja. Tombol pengen. Ibu kepengen menggunjing, kepengen ngerasani uang. Nek iso ojo bu. Nek iso ojo. Loh, menggunjing itu jangan dikira dosa kecil, dosa besar. Dosa-dosa yang tertulis dalam Al-Quran itu minal kabair, dosa besar, termasuk menggunjing. Maka ibu kalau bisa jangan sampai besar dosa itu. Tapi kalau nggak kuat nahan, ya nggak apa-apa, silahkan menggunjing ngerasani. Oleh, boleh. Syaratnya ojo ngajak konco, ya. Nah ngerasani jen sakatokmu. Kalau takut dianggap gila, masuk kamar kunci dari dalam ya. Masuk kamar kunci dari dalam. Jelunggu ngedep cermin ngomong masa karep. Nah, itu nggak apa-apa. Ya ngajak teman satu saja itu nanti bahaya. Besok terus dan terus. Nah berjuang itu semampunya ya. Semampunya bukan semaunya. Semampunya. Mampumu apa? Mampumu di bidang apa? Lakukan itu. Dan amal nggak akan pernah ada yang hilang. Barang dunia ini sesungguhnya nggak ada yang hilang. Halo?
Ibu pernah kehilangan duit? Sesungguhnya duit ibu nggak hilang, cuma pindah tempat. Iya, duitmu aslinya nggak hilang, cuma ngalih nggon. Pindah tempat aja. Maka amalmu nggak ada yang pernah hilang. Bapak jangan pernah berpikir, aku dulu ya pernah sedekah, aku dulu pernah sedekah, tapi udah lama banget, udah lama, paling udah nggak kecatet, atau catatannya udah hilang paling. Enggak, tetap ada. Terus bapak misalnya lagi nakal, aku dulu waktu muda ya pernah nakal, tapi udah lama, aku sendiri udah lupa, paling malaikat juga sudah lupa. Apalagi namaku udah tak ganti sekarang. Dulu namaku Poni Jan, sekarang tak ganti Jan Poni. Ya meskipun namamu mau ganti berapa kali, catatan tetap ada, nggak akan pernah hilang. Nah, melakukan kebaikan dibalas kebaikan, jalurnya ke surga. Melakukan kejelekan dibalas kejelekan, jalurnya ke neraka. Sekarang saya tanya, misalnya Bapak Ibu melakukan amal kebaikan, dibalas pahala, dimasukkan ke surga, setuju? Nah, terus misalnya Bapak Ibu terpeleset melakukan kejelekan, melakukan dosa, dibalas dosa, dimasukkan neraka, setuju? Gak apa-apa, gak setuju, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau ingin ketika melakukan kejelekan tidak dibalas dengan dosa, tidak dibalas dengan siksa, tidak dimasukkan neraka, ada resepnya. Ini gak bolo katakan Dani. Apa resepnya? Segera bertaubat. Atta ibu minat dambi kaman la dambala. Orang yang bertaubat dari dosa itu sama dengan orang yang nggak pernah berbuat dosa. Tobatnya beneran. Sudah 2 jam lebih. Mohon maaf banget, ini udah jam 11:30. Saya sih nggak apa-apa. Pak Bupati besok harus dinner, banyak kerjaan. Ya beliau, iya. Lu capek, Pak Bupati kasihan. Kalau saya sih nggak masalah. Jarang loh ada pemimpin kepala daerah di tabligh akbar mau nungguin sampai selesai, itu jarang. Biasanya yang banyak itu sambutan. Setelah sambutan itu gayanya berpamitan ke jamaah. Mohon maaf, saya sebenarnya ingin mengikuti acara ini sampai selesai, tapi karena masih ada acara di tempat lain, maka saya mohon izin dulu untuk mengisi acara di tempat lain. Padahal aslinya juga ada acara apa-apa. Nah, aku sapal kelakuannya pejabat-pejabat ini sapal. Ya, tapi beliau mau nungguin sampai selesai. Buktinya semalam juga, sekarang juga. Masya Allah, ini termasuk makhluk langka. Jarang loh kayak gini. Loh, biasanya pejabat pemimpin itu kayak ada acara ngaji kayak gini ya, acara tabligh akbar kayak gini, sambutan, iya sambutan, tapi selesai sambutan pulang, acara lain, ada alasannya kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak ada acara lain. Bilang nungguin sampai selesai, ikut ngaji, bahkan semalam menginstruksikan seluruh jamaah, tolong konsentrasi ngaji semua, yang bawa HP di silent, sampai kentut suruh silent semalam. Fokus ngaji, subhanallah. Ini luar biasa. Wes kurang, ya ngundang lagi. Komisinya cuma itu, ngundang lagi. Umumnya ya orang ceramah itu 1 jam, saya loh 2 jam. Jadi kayak ceramahnya 2 ustadz. Makanya ya aku tuh anak tambahan. Nah ini semalam 2 jam, sekarang 2 jam. Ini orang gak profesional ya gak iso ini. Akal ini. Apalagi tadi sebenarnya hujan diturunkan. Dan udah sebagian udah mulai beranjak, mulai bergerak. Udah nggak usah bergerak, tetap diam. Iki yo ambek jadi pawang barang ini, kepala kampung. Masya Allah. Ya wes. Mohon maaf. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin memandang wajah saya dulu, daripada nanti nyesel.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa masih kurang, silahkan mengundang lagi. Nanti duit yang ada proposal dari bupati, repot kepala kampung. Repot, menunjukkan proposal, penceramah Anwar Said, mesti di ACC. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan apa yang dihajatkan, hajat-hajat kebaikan fitni wa dunya wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim kathira. Allahumma inna nas'aluka as-sihah wal afiyah was salamah wal afwa wal mu'afata ad-da'imah fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma dafa' anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wat ta'un wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa sayyi'il asqam wa min hadzal fisq. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa bihaqqi qaulika ya Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yawmal qiyamah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik tahassanna bidil 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala khilaf, segala salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mohon maaf
apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Kami doakan semoga semua jamaah kembali ke tempat kediaman masing-masing dalam keadaan aman, sehat, dan selamat. Amin. Dan kami doakan rombongan Kiai Haji Anwar Zahid juga diberikan kelancaran untuk perjalanan dakwah selanjutnya. Akhir kata, wallahumma biqillah wa qintariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.